Ya di Bukit Tinggi loh kasusnya kak. Oke. Dibukanya baju, dibukanya celana, lompat-lompat dia kayak gini ya. Cewek cowok? Cowok. Iya benar. Ketika saya buka bajunya, itu kan ada tim wanita juga itu kak. Iya iya. Langsung muntah tim saya ini. Karena dia melihat kurapan semua kak. Berkudes semua. Di dinas provinsi itu ada namanya di dinas provinsi itu ada namanya dana yang turun sebanyak 3M gitu kak, 3 miliar. Oke. Ya. Dari pemerintah ya? Ya, itu namanya program Zero Pasung. Oke. Ya. Masuk ke ODGJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Uni di Podser, podcast seru bareng Uni. Kali ini Uni bersama seorang yang memiliki pekerjaan unik. Dia adalah seorang eksekutor pemburu ODGJ. Apa yang membuat dia tertarik menekuni pekerjaan ini? Kita akan berbincang-bincang dengan Bonar Anggara. Selamat datang Bonar di Podser Uni. Kita akan berbagi cerita gimana sih sampai Bonar bisa menjadi pemburu ODGJ. Pemburu ODGJ Sumbar ya. Iya, yang lagi viral nih, Uni lihat di TikToknya. Iya. Jadi yang uniknya tuh bahasanya pemburu gitu ya kak ya. Pemburu. Ya, Benar. pemburu. Jadi Apakah ODGJ ini harus diburu? nah, jadi awalnya kita kan bingung. Ini nama mau dikasih apa ini? Jadi adik-adik tim kita, ada nama tim saya itu, tim editor kita Yogi namanya kan. Bang, nih judul tim kita nih apa nih bang katanya kan? Rencana kami mau bikin pemburu amal. Nah gitu, pemburu amal. Jadi dulu ada guru saya bilang amal ini harus diburu katanya kan. Jadi saya teringat itu gitu. Jadi saya bingung nih pemburu apa ya? Ya udahlah pemburu ODGJ Sumbar kata. Pertama kali pemburu ODGJ Bukit Tinggi inginnya. Oke. Saya lihat di Sumatera Barat ini emang orang membutuhkan pertolongan bagi para ODGJ ini kan dia kan nggak bisa ngomong sama kita ini. Tolong saya gitu kan. Yeah. Jadi kita bikinlah pemburu ODGJ Sumbar. Jadi kita insya Allah akan gerak seluruh Sumatera Barat. Sumatera Barat Ya. khususnya ya. Jadi itu makanya kita bikin nama pemburu ODGJ Sumbar. Dalam artian kecil, dalam artian besarnya itu dalam hati kita pemburu amal. Jadi amal ini harus diburu, bukan dicomot-comot dikit-dikit. Oke. Gitu kak. Kenapa lu tertarik? Tertarik dengan kerjaan ini. Kalau sebagian orang ada juga nanya, nah kamu kenapa tertarik di bagian konten kreator ODGJ seperti ini katanya kan? Saya jawabnya nggak tahu gitu. Wow. Ya, kenapa nggak tahu tujuannya apa katanya? Benar sekali. Saya tidak punya tujuan untuk mengerjakan hal-hal ini gitu. Jadi saya tuh kalau dapat kita habis nolong orang itu kita lupa kak. Oke. Nah jadi saya nggak mau ngingat apa yang pernah saya lakukan gitu. Oke. Gitu kak. Berarti lebih ke kemanusiaan lah ya. Iya. Tapi Uni penasaran nih. Kenapa ODGJ? ODGJ. Di balik ODGJ ini saya lihat ya kak ya. ODGJ ini kan artinya kan orang dengan gangguan jiwa total. Yes. Dia sebenarnya bukan ODGJ aja kak. Ada satu lagi ODMK namanya. Apaan tuh? Nah, jadi kalau di RSJ itu kategori gila ini, kategori kejiwaan ini kan banyak nih. Bener sekali. Nah, jadi kita singkatin namanya ODMK. Apa tuh? ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Wow. Nah, jadi orang dengan masalah kejiwaan ini contohnya, contoh misalnya stres tingkat tinggi, contoh anaknya yang hilang, Benar. atau hartanya yang hilang, masalah harta, masalah percintaan, dan menuju ke ODGJ ini, dia ODMK awalnya tuh kak. Stres tingkat tinggi, mengurung diri di rumah gitu. Kalau utang? Apa? Kalau utang? Bisa jadi juga kak. Bisa jadi Iya. ya. Dia karena dia itu nggak tahu mau kemana minta bantu gitu.
Iya. Orang-orang seperti saya, kakak juga bisa jadi ODMK. Kita calon-calonnya. Gitu. Karena banyak sekali yang menunggu saya untuk berbicara. Jadi saya juga capek, lelah hati saya ini. Jadi gitu. Memang ini pekerjaan yang sangat unik ya. Ya, jadi gini, ODGJ, kenapa memilih ODGJ gitu? Saya melihat di Sumatera Barat gini ya kak ya. Kalau di tempat lain kan udah ada tuh penggerak-penggerak, aktivis-aktivis ODGJ yang lain. Jadi di Sumatera Barat ini saya lihat mayoritas di Sumatera Barat ya, itu banyak ODGJ kak. ODGJ itu yang udah hilang akal sehatnya, yang udah nggak tahu apa-apa lagi. Contoh sampah yang dimakannya, contoh bajunya udah compang-camping. Ini maaf ya, kadang-kadang uburnya udah kelihatan, kelaminnya udah kelihatan. Nah terkadang sebagian orang yang tidak paham dengan arti sosial, dia menganggap orang gila ini adalah sampah. Orang gila ini tidak perlu dibantu gitu. Sementara kita juga bukan orang baik ya kak ya. Kita ini masih belajar untuk menjadi orang baik. Lagi mencuri-curi hatinya Allah gitu kak. Nah jadi lagi belajar untuk menjadi yang baik. Jadi kita melakukan hal itulah. Mana tahu ya kan, dengan kerjaan kita yang seperti ini, maupun mulia atau tidaknya itu bukan kita yang nilai, itu Allah yang nilai. Mau baik buruknya pekerjaan kita itu, yang penting kita bantu aja dulu kak. Kita lakukan dulu, kita kerjakan dulu, kita eksekusi dulu. Kalau kita kan eksekutor nih, kita eksekutor dia dulu, kita bersihin dia dulu. Yang jelas dari pakaiannya yang compang-camping, dari dia yang bau. Kadang-kadang saya di konten sering bilang, aduh ini udah bau pimpiang ini. Jadi itu yang kita mandikan, kita bersihkan, kita wangikan, kita ganti bajunya. Kayak mana layaknya kita berpakaian gitu. Nanti kita ajak dia makan gitu kan. Itulah. Kadang-kadang setelah saya yang anehnya tuh gini kak. Setelah saya tuh mengeksekusi ODGJ, itu ada sebuah kebahagiaan yang saya lihat gitu kan. Ada sebuah kebahagiaan, ketenangan dalam diri melihat dia seperti itu gitu. Nah itu makanya kalau dapat di Sumatera Barat ini, masyarakat itu peduli dengan ODGJ gitu kak. Harusnya ya. Ya jangan dibiarkan gitu. Masalahnya undang-undang kan ada itu kak. Peduli undang-undang kemanusiaan tuh. Oh di undang-undang kemanusiaan. Iya. Oh hebat sekali anda ya. Iya. Oke Bonar, apa sih tantangan terbesar setelah dirimu menjadi konten kreator spesialis ODGJ? Harapan terbesar saya. Tantangan. Kamu bertemu yang gimana sih ODGJ yang bikin kamu kewalahan gitu? Oh gitu. Nah, kalau yang bikin saya kewalahan itu ODGJ itu yang banyak akalnya kak. Ada juga akalnya. Banyak. Oke, sepertinya? Seperti apa gitu ya? Iya. Saya pernah itu di Padang, lihat dia tuh udah, ini maaf ya kak ya, dia perempuan di Bebas Padang. Udah mama-mama. Pakai baju berlapis-lapis kan. Jadi dia gangguin orang aja kerjaannya. Di jalanan tuh kadang digini-giniin ya, motor di Bebas Padang itu. Nah terus pernah ketabrak juga dia. Nah saya lihat awalnya di sini kudisan gitu kak. Jadi saya eksekusi, saya mandikan. Pas saya mau eksekusi itu banyak lakalnya, yang inilah bilangnya, yang itulah bilangnya. Jadi agak kita paksa lah dikit, paksa untuk menjadi yang terbaik gitu ya kak ya. Bukan dalam artian kita paksa menjadi yang tersakiti, bukan. Kita memaksa dia untuk menjadi yang terbaik biar dia ganti bajunya gitu. Ketika saya buka bajunya, itu kan ada tim wanita juga itu kak. Langsung muntah tim saya ini, karena dia melihat kelapan semua kak, berkudis semua. Sehingganya nih, maaf ya, dia kan wanita itu kak, tapi tim saya nggak berani buka celananya gitu kak, buka celananya. Tapi karena masyarakat setempat yang minta tolong buka aja nar, nggak masalah, bukan muhrim saya gitu kan, nggak apa-apa, kami yang mewakili katanya, tolonglah dibuka tuh. Jadi saya lengah sini, saya buka,
tanpa saya sadari Kak, waktu saya buka itu langsung nyorak, "Bang, apa itu Bang?" katanya kan. Rupanya di kelaminnya itu Kak, keluarlah belatung-belatung gitu Kak. Innalillahi wa inna ilaihi Nah gitu. raji'un. Keluarlah belatung-belatung, jadi disemprotlah sama tim saya itu. Belatungnya jatuh, belatung. Wih, saya kalau pas lihat itu, saya bukan jijik ya Kak ya. Tapi saya sedih melihat orang-orang seperti itu yang telantar seperti itu gitu Kak. Ah gitu. Seperti itu Kak. Apa Kak? Aduh, saya ngeri sekali. Akhirnya ya udah saya bersihkan, saya pakai baju lagi Kak. Oke. Ya, seperti itu Kak. Nah, itu apakah nggak ada dari tindakan dari pemerintah nih untuk orang-orang seperti ODGJ ini diperhatikanlah, dimasukkanlah ke rumah sakit? Aduh, saya ngeri sekali mendengarkannya karena ini perempuan ya Allah. Jadi apakah nggak ada dari pemerintah nih yang mencari-cari ODGJ supaya bisa dirawat di rumah sakit gila gitu? Nah, gitu Kak. Jadi dulu saya pernah juga diundang ke podcast yang lain juga itu Kak. Dan beberapa wartawan juga pernah nanya sama kita. Nah, kamu gimana? Pernah nggak dibantu sama pemerintah untuk kegiatan ini? Belum pernah. Nanya aja belum pernah lagi. Oke. Nanya tim kami aja belum pernah lagi. Gitu. Terus yang kedua, ya kamu kan belum punya yayasan katanya. Tapi saya lihat ya Kak ya, kalau yayasan ini mungkin belum tentu dia bisa berjalan jauh-jauh gitu Kak. Jadi saya sebagai eksekutor, sebagai konten kreator juga di bidang pemburu ODGJ Sumbar Kak, saya ingin mewakili para yayasan-yayasan yang ada gitu Kak. Nah, saya dengar juga di dinas provinsi itu ada namanya di dinas provinsi itu ada namanya dana yang turun sebanyak 3M gitu Kak, 3 miliar. Oke. Ya. Dari pemerintah ya? Ya, itu namanya program Zero Pasung. Oke. Ya. Khusus untuk ODGJ. Khusus untuk Zero Pasung itu khusus untuk ODGJ yang dipasung gitu Kak. Oke. Nah, dan saya juga berharap nanti ada juga namanya dana untuk pemerhati ODGJ yang ada di jalanan ini Kak. Oh, itu udah dari pemerintah? Belum dibuat sama orang ini lagi. Saya mintanya kalau dapat ada juga itu. Kalau sekarang kan yang baru dikeluarkan yang baru keluar kan dana Zero Pasung. Tapi gini Kak, dana Zero Pasung itu belum diturunkan kepada yayasan-yayasan yang ada. Masih entah di endapnya ini dana yang 3M ini, entah di kencongkannya lah ini dana ini kan kita nggak tahu Kak. Oh, jadi sebenarnya kan memang ada bantuan dari pemerintah sebenarnya untuk ODGJ yang pasung ya? Ada Zero Pasung namanya Zero Kak. Pasung. Ya 3 miliar itu dananya. Ya, itu satu kali setahun atau satu periode? Saya nggak tahu Kak. Yang penting sekarang ini dana itu udah keluar 3 miliar. Tapi dana itu nggak diturunkan sama pemerintahan ke jalan ya kan nanti kan turunnya kan ke yayasan. Ya. Nah nanti yayasan itu kan baru dia gerak eksekutor. Contoh kalau dia yayasan ini nggak sanggup untuk mengeksekutor, nanti kita bisa ngebantu orang-orang ini. Ya, benar-benar. Gitu. Contoh kayak saya kemarin Kak di Lubuk Basung. Ya. Nah saya di Lubuk Basung itu ada 2 ODGJ itu Kak, yang satu dipasung, yang satu enggak. Nah ODGJ yang 2 ini orang tuanya udah nggak ada lagi, mamanya udah meninggal, abangnya juga gila juga dulu, habis itu meninggal, tinggal dia berdua adik kakak Kak, gila dua-duanya. Yang satu dipasung, yang satu enggak, jalan aja kemana-mana tuh jalan. Yang satu. Jadi kita diminta sama warga sana untuk mengeksekusi sana. Alhamdulillah kita eksekusi, kita lepaskan rantainya. Itu pakai dana pribadi kita Kak. Oh, jadi lu ini pakai dana pribadi? Iya, dana pribadi. Bantuan dari Nggak ada. pemerintah? Bahkan kita waktu mau pergi ke Lubuk Basung kan agam tuh. Iya, benar. Itu kan Pak Bupatinya kan siapa namanya tuh? Pak Bupati sekarang lupa ya. Iya. Saking saya tuh nggak mau kenal sama dia juga gitu Kak. Masalahnya dia nggak perhati juga sama kami gitu Kak.
Oh, Jadi dia cuek, kita biasa-biasa aja gitu. Iya. Bahkan kalau kita bilang kita nggak, bukannya cuek. Ah. Mungkin kamu belum kedengaran nih ke Bapak Bupatinya. nggak mungkin lah Kak, orang di ujung Jakarta sana aja tahu sama pergerakan kita. Oke. Apalagi ini dia Agam nggak tahu. Ya kita harus positive thinking. Jadi harusnya kamu udah bilang ada tim kamu yang Nah sekarang gini saya tanya Kak, ya gimana? seorang pemimpin ini haruskah istilahnya orang kayak kita ini yang lapor sama dia? Mungkin Apalagi karena pergerakan- pekerjaan positive thinking. Nggak yakin saya Kak. Masalahnya pemimpin ini kalau dapat Kak di lubang semut orang susah Kak, dia harus tahu Kak. Kejar dia ke sana. Pekerjaan nih, makanya Bonar harus Iya. follow up ke Bapak Bupati. Ada rakyat mereka yang terlantar nih. Iya. Jadi Saya bilang sama dia, udah saya kasih tahu sama ajudannya udah. Itu ya, saya waktu mau gerak ke Lubuk Basung, saya telepon ajudannya. iya benar. Nah, saya telepon langsung Pak Beninya, saya WA Pak Beninya, Oke. Pak Beni Warlis nama itu. Oke. Nggak diangkat-angkat sama Udah beliau. ingat ya nama bupatinya? Tahu, baru ingat saya baru sekarang. Baru ingat, saking naik emosi baru ingat kan. Terus gimana? Nah, saya telepon, terus saya bilang sama ajudannya, kalau dapat Pak Beni ada, waktu kami eksekusi, Iya, benar. gitu kan. Oke katanya. Kami nyampe di sana waktu eksekusi nggak ada. Oke, mungkin Nggak ada, oke lah. baik. Katanya nggak bisa waktu, oke lah, nggak apa-apa ya kan. Ya. Terus kami aja Kak, saya berdua sama tim editor saya pergi ke sana Kak. Iya. Saya ngelepasin, langsung saya antar ke ini, Kemana? ke Padang, RSJ AB Sanim, ke Padang. Nah, setelah 1 bulan kemudian, Satu bulan kemudian. satu bulan ke depan, Iya. 1 bulan ke depan ya. Setelah kejadian itu, 1 bulan ke depan. Jadi kan udah boleh pulang tuh. ya. Kan saya yang ngambil tuh, kita yang jemput, Iya. langsung kita antar ke Lubuk Basung. Oke. Nyampe waktu mau jalan ke Lubuk Basung, saya telepon lagi Kak, ajudannya, tolong kalau bisa ada Pak Beni di situ. Maksud saya gini Kak, biar Pak Beni ini terbuka hatinya ke orang-orang ODGJ yang seperti ini, apalagi ini di Lubuk Basung. Iya. Dia lihat, ini enggak Kak, nggak bisa, Bapak lagi sibuk katanya. Oke. Ya udahlah, oke lah. Alhamdulillah dialihkan ke Dinsos Agam. Oke. Ya. Ya Dinsos Agam bisanya cuman temanin, antarin, udah itu aja Kak. Oke. Kalau masalah biaya ini segala macam ya Kak ya, alhamdulillah itu biaya pribadi Kak. Dan biaya pribadi dan juga dibantu sama teman-teman kita. Oke. Gitu. Siap. Berarti memang rasa kepedulian Bonar itu tinggi ya ke ODGJ dan calon-calon ODGJ nih ya. Itulah. Saya berharap aja Kak ya. Mudah-mudahan pemerintah ini ya kan peduli dengan ODGJ Kak. Bukan Agam aja ya Kak. Itu kan Agam tadi saya sebut. Iya, benar-benar. Bukit Tinggi juga kayak gitu Kak. Itu di Bukit Tinggi nih Kak ya. Ini baru-baru ini nih, baru-baru viral juga ini. Ada Dinsos Bukit Tinggi. Oke. Dinsos Bukit Tinggi itu lagi berdebat itu di DPRD Kota Bukit Tinggi. Oke. Ya, itu lagi viralnya itu video kita, itu udah kita masukkan ke YouTube, ke IG, biar dia dengar gitu Kak. Jadi saya dengar agak sedih juga saya Kak. Apaan tuh? Sedih ya, menggigil ya jantung ini kan. Dia bilang, buat apa kita, istilahnya nggak efektif ODGJ ini. Istilahnya bukan ODGJ, orang telantar. ODGJ ini kan telantar juga ya Kak ya? Benar. Iya kan? Jadi nggak efektif. Orang itu hanya membuang ke Bukit Tinggi katanya. Itu bahasanya. Iya. Nah, dan itu disanggah sama Bu Rahmi namanya. Iya. Disanggah sama Bu Rahmi ketika itu, dan saya lihat postingan dari Bu Rahmi gitu. Dan saya bantu juga menjelaskan karena saya eksekutor pemburu ODGJ Sumbar yang pernah ngadapin ODGJ, yang pernah lihat ODGJ gitu kan, yang pernah mandiin ODGJ, gimana rasanya gitu ya Kak ya. Kenapa para dinsos ini tega dia bilang ODGJ ini dibuang gitu.
mereka ini bukan sampah, Kak. Mereka ini juga manusia sama kayak kita. Berarti kita butuh support lah dari pemerintah ya, gimana ODGJ yang terlantar ini bisa diperhatikan, bisa Ya. dikasih fasilitas, karena mereka sebenarnya manusia lah ya. Ya. Kita pakai aja perasaan manusia kita tuh dengan mereka yang tidak ada yang mengurus gitu. Jadi Ya. maunya Bonar nih pemerintah supportnya apa sih gitu? Saya tuh maunya gini, Kak. Yang pertama, perhatikan orang telantar ini, Kak. Bukan hanya ODGJ aja gitu, Oh, Kak. perhatikan orang yang telah Ya, jangan bilang lagi orang telantar ini terbuang ke Kota Bukit Tinggi. Yang utama itu karena saya di ODGJ kan, konten kreator ODGJ, itu bagi saya yang utama tuh ODGJ-nya. Bukit Tinggi ini bukan tempat pembuangan, tapi Bukit Tinggi ini penuh dengan banyak makanan. kuliner lah ya. Ya maaf ya, Kak ya, ODGJ itu nyari makanannya ke sini nih, kadang-kadang ke sisa makanan orang. Iya, benar. Nah, kadang-kadang berani dia minta ke kedai-kedai nasi orang. Ini kan kota, nggak mungkin ODGJ ini tinggal dia di hutan sana, mau makan apa dia di situ, Kak? Betul nggak, Kak? Itu makanya ODGJ ini lari ke kota, ke Bukit Tinggi mencari makanan gitu, Kak. Karena dia merasa Bukit Tinggi ini banyak makanan. Itu makanya ODGJ ini banyak yang tidur di kedai-kedai, karena dia merasa nggak nyaman di situ gitu. Jadi ODGJ ini, Kak, dia mencari itu tempat yang nyaman. Mencari tempat yang Ya, tempat yang nyaman. Walaupun akalnya hilang, tapi dia butuh makan. benar. Betul. Kalau perut dia tuh dia nggak hilang ya. Iya, jadi saya juga kecewa, Kak, kalau ada pemerintahan yang ngomong, contoh kayak Dinsos Bukit Tinggi kemarin ngomong di DPRD, mereka ini terbuang gitu. Saya nggak ingin mereka ini terbuang gitu. Rangkul mereka ini. Yang paling penting itu kalau dapat bikinkan rumah singgah gitu. Masih. Iya kan? Sekarang logika, Kak. Manusia yang bukan ODGJ, taruhlah 100% di atas dunia ini. Iya. Di atas Indonesia ini. Oke. Di Indonesia 100%. Yang ODGJ-nya palingan 10%, Kak. Oke. Ya. BPJS di Indonesia ini mungkin 100% itu dapat BPJS semuanya. Kakak dapat BPJS nggak? Oh, dapat. Dapat kan? Nah, ODGJ 10% nggak bisa pemerintahan ngeluarin BPJS-nya gitu. Istilahnya pengobatan gratis buat ODGJ telantar seperti ini. Ya kan, Kak? Oh, dia bilang, ini datanya nggak ada. Ya bikinkanlah datanya. Betul nggak, Kak? Iya kan? Dia kan manusia. Berarti ODGJ ini kalau dia nggak ada haknya sebagai manusia, boleh dong kita nggak ada undang-undangnya bagi kita. Iya, iya. Berarti orang itu menganggap ODGJ ini sampah, ya kan? Betul nggak, Kak? Betul. Benar-benar. Mereka ini punya hak juga, Kak, untuk hidup. Memang gimana ya, Bonar? Ini hal yang unik nih yang saya bicarakan dengan Anda. Karena dengan hal ODGJ ini memang sesuatu hal yang mungkin bukan terlupakan lah ya, mungkin belum diangkat dengan kehadirannya Bonar, dengan konten-konten Bonar yang membantu ODGJ ini kedepannya mungkin akan jadi satu pembahasan di pemerintah nih mungkin. Alhamdulillah sekarang udah dibahas sama orang, Kak. Alhamdulillah. Ya, sekarang. tapi mereka itu memekak-mekakkan telinganya, Kak. Maksudnya Mentuli-tulikan telinganya. gimana? Kalau bahasa Minang tuh pakak limpadi namanya, Kak. Gimana tuh konsepnya? Dia terdengar tapi pura-pura nggak dengar. Iya. Contoh ya, kayak postingan saya kemarin tuh di Kabar Nagari itu, Kak. Yang dibantu sama Bang Ad itu. Iya. Itu yang nonton udah berapa ribu ya? Iya. Udah 87.000 ya? Iya. Yang nonton. Nggak mungkin dia nggak tahu. Logika aja loh, Kak. Pastilah tahu ya, tak? Tapi orang ini itulah pakak limpadi saya bilang tadi itu pura-pura nggak tahu dia. Itu aja, Kak. Saya kesalnya bukan sama orangnya ya, Kak ya. Saya kesalnya sama oknumnya. Ya, kalau dia pakai baju biasa, para dinsos ini mungkin sama kayak kita, Kak. Tapi karena mereka itu punya tanggung jawab, tolong dipegang tanggung jawab ini. Saya yakin, Kak, kayak dinsos provinsi itu, Kak. Dana itu udah keluar, tapi dia merasa nggak perlu dana ini diserahin ke sini, nggak ada gunanya katanya. Ini kan menurut saya suzon kita jadinya ya kan.
Tapi kalau dia gercep, kalau dia emang pas dia tuh, kalau orang dinas sosialnya kan kalau dapat kan orang yang bersosial tinggi kak. Ini mungkin dia diletakkan jabatannya ke dinas sosial, mungkin dia nggak bersosial tinggi kan. Yang penting dapat jabatan ya udah, pakai baju kopri gantengan dia dikit ya udah dapat jabatan jadi kepala dinas ya udah gitu. Iya. Dia udah ganteng. Saran dari aku, Bonar, mungkin ada pembicaraan nih lebih ke pemerintahan. Mungkin terskip nih dengan konten-konten yang udah Bonar bikin, mungkin akan jadi pemerhati ke depannya. Ya, mudah-mudahan mereka dengar. Ya, mudah-mudahan. Kita kan kalau tanpa support dari pemerintah kita kan juga nggak bisa ya. Ya. Karena seperti Bonar ini konten kreator yang kreatif, yang bisa bermanfaat nih untuk lingkungan kita. Karena Ya. kalau DGJ menyebar, dia punya penyakit, dia nggak makan, dia nggak bersih, itu juga satu hal yang yang menyedihkan lah. Iya, gitu. Kak, Yang betul. menyedihkan di lingkungan kita ada orang-orang seperti itu yang tidak terperhatikan. Benar nggak, Bonar? Benar. Nih kalau saya gitu ya. Jadi saya ketemu sama teman-teman jemaah tablik. Saya dulu kan emang udah ikut jemaah tablik juga kak. Di Jakarta tuh waktu tahun 2017 lah gitu kak. Saya lagi brengsek-brengseknya itu. Yeah. Lagi nggak malam tuh mabuk terus kerjaan kak. Okay. Nggak ada yang aman hidup tuh. Yeah. Emang saya kan dulu kan pernah di AMKE juga kak. Apa tuh? Anggotanya John K gitu kak. Oke. Ya, di Jakarta. Saya lama tuh Kak, dari tahun 2013. Nah, sampai 2016. Nah, kerjaan saya tuh udah kayak nggak manusiawi lagi, Kak. Jadi, namanya kita orang Minang kan, ketemulah sama udah nih udah banyak yang tobat. Jadi, waktu itu ada aksi namanya aksi 411 Habib Rizik kan, waktu itu FPI kan. Nah, jadi teman saya ada yang di jemaah tablik, diajaklah kita. Itu tahun berapa lah itu? Diajaklah kita kan sholat ini segala macem. Tapi kita tetap kerjaan itu, tapi mulailah berubah gitu. Mulai berubah, alhamdulillah tenang jiwa ini kak. Tenang sampai kita ikut-ikut sama ustadz-ustadz kayak Ustadz Abdul Somad. Kita kan dulu pernah ikut juga sama beliau. Kemana dia pergi kita ikut kan. Kemana dia pergi kita ikut. Kayak gitu. Jadi kita tuh ngejar pengajiannya gitu. Tambah lagi sama Ustadz Dery Sulaiman. Kita di mana dia pengajian kita pergi ke sana gitu. Sampai kita jadi timnya. Jadi tim UAS di Sumatera Barat. Kemana dia itu kan. Nah terus Ustadz Dery Sulaiman kita jadi tim juga di Sumatera Barat ini gitu. Sampai kita ikutlah dia itu. Jadi saya menilai kayak gini kak. Kalau kita berteman dengan besi, mungkin kita jadi besi juga kak. Tapi kalau kita berteman dengan kue kan, mungkin kita jadi kue juga. Dalam artiannya kalau kita makan besi kan, berteman sama orang makan besi, itu makan besi juga kita. Kalau kita berteman sama yang makan kue, itu makan kue juga kita kak. Berarti gitu. memang penyakit ODGJ ini karena kan nggak ada tempat, mereka tidak bisa menenangkan perasaan mereka, akhirnya hilanglah kesadaran itu ya. Ya, mungkin gini ya kak ya. Tuh orang tua saya kan sering tuh ngamanatin ke saya kan. Nar, kamu sholat ya katanya. Kamu sholat jangan pernah tinggal sholat. Emang benar juga tuh kata-kata orang tua kan. Emang sholat nih kalau dapat jangan tinggal. Ya jadi ada tempat pengaduan kita gitu. Bisa kita berkomunikasi langsung sama Allah gitu kan. Iya kan. Jadi kita bisa nanya ke ulama-ulama terdekat nih kalau kita masalah kayak gini gimana gitu kan. Kalau menurut saya sih kayak gitu kak. Oke Bonar, dari sini nih setelah menjadi konten kreator spesialis nih pemburu ODGJ yang udah berseliweran di TikTok sekarang ini, konten kreator Minang kan banyak hal yang bikin naik juga nih, masalah cari itu. Nah, gimana pendapat lu Bonar? Untuk kita orang Minang ini mengangkat brandingan dia dengan carui, dengan
baik perempuan atau laki-laki, mereka dengan PD-nya bercari-cari lah dalam kontennya. Gimana sih menurut Bona? Nah, gini Kak. Ini menurut penilaian saya ya. Ya harus. Kita kan bukan orang baik juga ini Kak. Iya benar. Yang namanya kita orang Minang kan, pasti kadang-kadang keceplos juga kita ngomong. Iya. Tapi langsung ingat astagfirullahaladzim gitu ya nak. Oke. Tahu kita salah, kita ngomong udah ngucapin hal-hal yang jelek gitu Kak. Iya. Apalagi ini teman-teman kita ini di TikTok, live TikTok, ya kan? Dengan bangganya dia, dengan senang hatinya dia bercari itu. Ampe katanya kan. Hah? Dia dengan bangganya dia ngomong kayak gitu. Jadi saya tuh berpikiran gitu Kak. Karena saya tuh pernah menghadapi ODGJ yang ada di Sumatera Barat gitu ya. Ya. Apakah itu salah satu ODGJ atau ODMK? Nah, jadi saya melihat orang-orang ini seperti ODMK juga gitu Kak. Iya, bahkan bisa menjadi seperti ODGJ gitu. Karena dia tidak sadar kalau dirinya itu berbicara di depan media. Iya. Nah, enak dia ampe nah. Wow katanya kan. Dia nggak tahu kalau yang nonton itu kadang-kadang mamaknya, kadang-kadang ibunya. Mama nih kalau dalam tempat kita orang yang harus kita hargai gitu. Niniak mama gitu. Kadang-kadang ada anak kecil. Iya, apalagi datuk aja udah pakai handphone juga dia kan. Iya, benar. Anak kecil. Contoh anak kakak nonton live kayak gitu, kayak mana menurut kakak Ampeh kan mungkin handphonenya. Kan handphone tuh. Nah jadi orang itu kan kadang dia nggak mikir Kak, nggak mikir dia siapa yang ke yang lain. ya. Itu yang anehnya Kak ya, ada kemarin tuh. Ya masa ada challenge onani juga. Nah coba bayangin tuh, ada juga itu challenge ada Cipulan lah namanya Kak. Sebulan ya. Ya di Bukit Tinggi loh kasusnya Kak. Oke. Dibukanya baju, dibukanya celana, lompat-lompat dia kayak gini ya. Cewek cowok? Cowok. Wow. Bayangin tuh. Banget nih ODGJ dan ODMK ya. Kan gila nggak itu? Gila banget. Gila banget itu Kak. Gila banget. Gila kan? Itulah. Saya pun bingung jadinya Kak. Iya. Ini abis dia ngomong kayak gitu, ada juga dalilnya bagi dia Kak. Apa tuh? Dalilnya tuh, kita kan orang Minang. Ya wajar aja lah kita ngomong-ngomong ampe kayak gitu. Wajar kok. Kita kan orang Minang katanya. Ada juga pembenaran bagi orang itu. Jadi gini Kak, setan itu ketika Allah melaknat dia, dia ada dalil dia Kak. Saya kan terbuat dari api katanya. Ya kan? Manusia kan terbuat dari tanah katanya. Jadi kalau melihat orang-orang ini sama kayak setan kalau saya lihat Kak. Ya kan? Dia membenarkan dirinya. Kalau dia ini salah. Oke, kalau dia merantau ke Amerika sana Kak, orang Amerika aja yang nonton. Mungkin orang nggak tahu apa itu ampe Kak. Iya benar. Ini yang nonton orang Minang loh Kak. Iya benar. Iya kan? Kok nggak suruh dia pergi ke Amerika sana kan? Pertemanan sama orang Amerika aja semua. Kalau nggak orang apa kayak orang Cina kayak orang apa kayak gitu kan? Nggak paham ya? Nggak ada yang paham ampe itu apa. Ini yang nonton orang Minang banyak. Iya. Saya kan nggak tahu siapa yang nonton. Masa nggak tahu dia siapa yang nonton? Iya benar. Betul nggak Kak? Benar sekali. Gila nggak itu Kak? ODGJ juga ya? Iyalah. Bener ya? Coba Kakak sekarang bercarut sini. Berani nggak? Nggak berani kan? Itu. Jadi yang paling penting itu dalam kehidupan manusia itu apa Kak? Apa tuh? Adab Kak. Luar biasa sekali. Betul nggak Kak? Siap. Nabi itu karena dia jadi Nabi Muhammad, karena dia diangkat menjadi Rasul, karena adabnya yang bagus Kak. Adab ya. Betul nggak Kak? Ada attitude lah ya. Memang kita tuh harus bisa memberi contoh apalagi di media sosial. Ya, jadi kalau bahasa Arabnya Kak ya, la ta'dab katanya Kak. Tidak beradab ente katanya kan. Aduh. Kenapa Anda nggak memburu ODGJ di media sosial? Udah Kak, udah kita itu tuh, udah kita nasihati orang-orang itu. Udah 2 tuh konten kita kasih. Oke. Ya, udah 2. Yang satu adalah Cipulan laki-laki. Laki-laki menyerupai wanita saya lihat tuh Kak. Enak aja dia cari. Nggak tobat-tobat dia kan. Ya Allah. Besok mungkin pas dia mati dihantam sama malaikat kan.
dikasih kali yang apa yang dia bilang tuh cari ampe tuh. Ampe tuh yang ngimpitin dia di dalam kubur tuh kan. Jadi sekarang ini karena pembahasannya lebih lagi viral-viralnya Ya. bisa dicari sebagai konten kreator Minang. Jadi kita sebagai konten kreator seperti Bonar itu merasa memang nggak bermanfaat sekali ya konten itu gitu. Emang nggak bermanfaat, tapi bagi mereka bermanfaat kak. Bagi mereka, karena dengan cari-cari itu dia dapat gift. Ya, mudah-mudahan konten kreator Minang bisa merubah gaya brandingannya. Janganlah cari-cari. Kasihan kita dengan Generasi yang lain. generasi muda lah ya. Nanti mereka akan meniru, padahal itu hal yang tidak baik gitu. Ya, Oke. betul. Dengan menjadi konten kreator ini kan Uni paham juga ya Bonar ya, kesibukan di waktu, apalagi di Sumatera Barat nih dengan posisi kamu lagi di Bukit Tinggi, ada ODGJ di misalnya di Pasaman atau di Padang, berarti kan kamu kejar ke sana ke sini dengan biaya pribadi. Apakah kamu kesulitan nih di budget itu gitu? Jadi gini kak, kalau kesulitan kalau lagi ada tuh enggak kak, Iya. iya kan. Tapi sekarang ekonomi itu emang lagi drop banget gitu kak. Oke, siap. Lagi drop. Saya kan jualan jus di lapangan kantin. Oke. Apalagi hari suka hujan gitu kak. Itu ekonomi awak lagi drop. Kayak kita kan udah hampir 2 bulan tuh nggak bikin konten. Itu karena ada salah satu tim kita, anggota kita habis kecelakaan. Oke. Nah jadi kecelakaan, jadi seluruh biaya yang tersimpan gitu kak udah kita biayai gitu kan, rupanya kurang. Kita jual lah handphone kita kak, handphone untuk operasional pemburu di GJ Sumbar. Oke. Nah kita jual handphone, itu makanya kita belum bikin konten. Nah, mungkin kita sekarang lagi ngumpulin uang untuk membeli handphone gitu kak, untuk biar kita bisa expose gitu. Tapi sekarang alhamdulillah kita kalau ada yang minta bantu kita gerak juga kak. Itu dalam tas saya tuh ada sarung tangan tuh. Oh. Ya sarung tangan saya bawa-bawa. Tapi tetap walaupun nggak ada handphone tapi tetap membantu juga. Ya kita bantu. Tanpa diekspos. Ya, tanpa diekspos kak. Kita Jadi kalau yang bisa terjangkau ya, gitu kak. Kalau bisa siapa yang suka dengan cara Bonar mengeksekusi ODGJ, memperhatikan ODGJ, Ya. karena hal ini unik ya, unik sekali untuk seorang konten kreator Ya. bisa membantu hal yang tidak kita perhatikan Ya. seperti itu, yang terlupakan lah Ya. gitu. Jadi bisa nanti di DM ya, di TikTok atau IG nih. Ada kak. Jadi gini kak, kita tuh kan istilahnya sekarang tuh terkendala dengan biaya operasional kak. Operasional. Ya biaya operasional untuk perjalanan gitu kak. Oh, perjalanan. Biasanya gampang aja, biasanya kita gampang aja gitu kak. Ada yang ekonomi kita lagi bagus-bagusnya gitu. Kadang banyak juga yang nolong gitu kak. Mungkin kita nggak bikin-bikin video, mungkin nggak tahu orang ini kan kawan kita yang lain gitu kak. Terus dan kita punya konsep rencana kita gerak tuh bulan 1 gitu kak. Bulan 1 besok. Ya itu bulan 1 besok. Itu makanya sekarang bukan dalam artian awak menyinggung-nyinggung pemerintah enggak kak. Ya. Jadi dengan kayak tadi tuh kak, dana yang 3M ya kan, itu saya kan itu kan mewakili yayasan-yayasan yang ada kak. Matawan turun uang itu kasihkan ke yayasan, kan jero pasung tuh. Kalau nggak sanggup yayasan ngerjain, telepon aja kita kak. Kita akan bantu itu kak. Kita akan bantu mereka. Atau kasih uang tuh ke dinsos-dinsos yang ada, ke 19 kabupaten kota, nanti kita yang gerakin. Ya, jadi kita kan terbantu juga, mereka terbantu juga gitu. Oke Bonar, selama ini ada nggak sih yang kasih donasi dalam pemburuan ODGJ ini? Alhamdulillah selama ini kita kan gerak udah hampir 1 tahun nih kak. Kita gerak tuh. Alhamdulillah yang pertama tuh yang ngasih bantu kita tuh orang-orang terdekat, teman-teman kita, ya kan. Nah terus alhamdulillah ada juga teman kita satu pertama kali dia ngasih open donasi itu 1 juta kak.
Oh. Ya langsung uang itu kita belikan ke celana, kita belikan ke yang lain-lain. Ada juga tuh yang bantu juga celana dasar itu kak. Bantu beli berapa kodi itu waktu itu tuh. Nah, alhamdulillah ada. Terus ada juga temen yang lain tanpa nama, nggak tahu tas siapa dia kan, ngirim duit ke kita untuk menyalurkan. Alhamdulillah kita salurkan. Tapi kami siapa yang membantu itu kami ekpos kak, kami post, kami posting di IG Pemburu DGJ Sumbar. Jadi transparan semuanya. Ya harusnya ya. Ya. Nanti ada juga yang bantuin ini apa rental mobil ada juga. Kami kan nggak punya mobil. Jadi ada juga tuh yang bantuin rental mobil, nih biar saya yang bayarin katanya. Tapi alhamdulillah juga kita rencana kan gerak kan bulan 1. Tapi kita lagi bikin ini kak, pamflet itu open donasi kak. Open donasi, kita nggak maksa, nggak apa. Mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang lain mau bantu pergerakan kami, mau bantu ODGJ Telantar, ya mari kita sama-sama bantu gitu. Memang kita harus menyupport juga pekerjaan Bonar ini karena ini adalah eksperimen untuk hal yang kita lupakan. Sebenarnya ini harus kita perhatikan juga ya. Jadi siapa yang mau membantu pergerakan pemburu ODGJ di Sumatera Barat boleh hubungi Bonar. DM aja kak di IG. DM aja di IG, siap. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah. Dan kalau ada netizen-netizen yang satu visi nih dengan kemuliaan hati Bonar yang lagi memberantas ODGJ di luar sana, yang karena hal-hal yang unik ini kadang jarang diperhatikan. Dengan kata tadi ada perempuan yang ada apa di kemaluannya tadi tuh, aku menjadi sedih gitu kan, karena seorang perempuan dia sudah tidak bisa merawat dirinya, itu kan sesuatu hal yang bikin kita terenyuh hatinya. Jadi dengan Bonar melakukan aksinya untuk membantu ODGJ yang di luar sana, mudah-mudahan netizen bisa mensupport lah ya, bisa mensupport Bonar dengan tim mereka gitu ya Bonar ya. Tim pemburu ODGJ Sumbar. Tim pemburu ODGJ dan tim pemburu ODMK ya, ODMK. ODMK ini sepertinya kita nggak bisa tebak nih siapa, karena di sini kebanyakan semua orang ODMK-nya ada lah ya. Ada lah ya. Mungkin abang-abang ini kan. Aduh. Oke. Jadi mereka bukan musuh, mereka adalah manusia yang butuh pelukan, butuh kita rangkul, dan tugas ini adalah tentang kemanusiaan, bukan sekedar pekerjaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Bonar sudah memberikan inspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.